telah wafat di Indonesia ini, Tentara Republik Indonesia, coba menyusupi kepada simpul-simpul masyarakat sipil. Hidup Raja Indonesia! Hidup! Hidup! Mahasiswa rakyat miskin kota. Lagi break, yaudah. Ya, pemirsa, seperti inilah kondisi demonstrasi dari beberapa aliansi masyarakat di depan gedung DPR MPR RI terkait dengan penolakan rancangan Undang-Undang TNI untuk disahkan. Para pendemo membawa poster dan tadi juga sedikit terlihat ada teatrikal. Hingga saat ini masa aksi masih berada di sekitar gedung DPR MPR dan situasi sejauh ini masih kondusif. LBH, Pak. Ya, hingga saat ini juga meskipun telah ada statement dari Ketua DPR RI bahwa undang-undang telah disahkan, namun masa aksi masih belum meninggalkan gedung DPR MPR. Os Bang Daus, balanya masuk tim pintar. Iya, camar. Ada camar. Ada camar. Iya, berarti memang kita kerja di sini. Udah jalan. Yo, Bang. Yang terhormat para anggota Dewan. Oh, yang mana ini? Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Rapat paripurna turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Panglima TNI Agus Subianto. Terdapat 4 poin perubahan dalam Undang-Undang TNI. Yang pertama mengenai kedudukan TNI di bawah Presiden dan koordinasi Kementerian Pertahanan. Lalu yang kedua mengenai operasi militer selain perang yang menambah cakupan tugas TNI dari 14 menjadi 16 tugas. Ketiga, mengenai jabatan sipil yang yang dapat diisi prajurit TNI aktif dari 10 jabatan kini bertambah menjadi 14 bidang jabatan. Dan yang terakhir terkait perpanjangan masa dinas atau usia pensiun. Perwira bintang 4 dapat berdinas hingga usia 65 tahun. Pelaksanaan meaningful participation diwujudkan melalui rapat dengar pendapat umum yang diselenggarakan tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025. RDPU tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap substansi revisi undang-undang, yaitu dengan pakar dan akademisi mulai dari Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrason, ini orang Indonesia hanya namanya kayak Spanyol. Kemudian Tengku Reza Syah dan kemudian Dr. Kusnanto Anggoro. Dengan lembaga swadaya masyarakat setara dan imparsial. Dengan Persatuan Purnawiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Komisi tentu saja juga melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara.
Kemudian komisi juga melakukan rapat kerja dengan Panglima TNI, Kasat, Kasal, dan Kasau. Panja RUU TNI, Komisi DPR RI melaksanakan rapat panja dengan pemerintah dari tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2025. Dan yang terakhir, komisi melakukan rapat kerja dalam rangka perundingan tingkat 1 dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 18 Maret 2025. RI telah membahas rancangan Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia ini di dalam perubahan di antaranya: 1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista industri pertahanan di dalam negeri untuk menopang. Mengajak Anda kembali ke kawasan gedung DPR Senayan untuk melihat bagaimana situasi di luar gedung DPR terkait dengan adanya sejumlah koalisi yang mendukung ataupun tidak mendukung pengesahan Undang-Undang TNI. Langsung saja kita menuju rekan Camar Haenda di sana. Camar, bagaimana kondisi di luar gedung DPR terkait disahkannya Undang-Undang TNI? Ya, Neta, nampaknya situasi dan kondisi di depan gedung DPR, tepatnya di pintu masuk utama ini terjadi begitu cepat. Dan memang kami melihat situasi dan kondisi saat ini sudah terpantau kondusif. Kemudian juga masyarakat dan juga aliansi baik pendukung maupun juga yang kontra ini sudah membubarkan diri. Kami tadi juga sempat berbincang bersama dengan koalisi masyarakat yang mendukung, di mana diantaranya mereka mendukung bahwasanya ini merupakan modernisasi hukum dari produk baru pemerintah untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi serta pertahanan negara. Namun di sisi lain terdapat koalisi masyarakat yang kontra, dan kami juga melihat ini rata-rata kebanyakan adalah mahasiswa, dan mereka menyebut bahwasanya dengan disahkannya undang-undang ini, maka ini merupakan suatu kemunduran dari proses legitimasi hukum yang ada di Indonesia serta supremasi sipil. Kami juga menyoroti beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh mereka. Di antaranya bagi yang kontra, mereka menyebut bahwasanya dengan keterlibatan TNI ataupun juga perluasan TNI di sejumlah lembaga sipil, ini bisa menghilangkan independensi dari masing-masing lembaga. Salah satunya yang disoroti adalah Kejaksaan Agung, yang memang ini menjadi satu dari penambahan lembaga yang bisa diduduki posisi strategisnya oleh TNI. Kemudian bagi mereka yang mendukung, mereka berharap bahwasanya dengan adanya sinergitas antara TNI dan juga pemerintah, ini bisa semakin memperkuat bagaimana kesejahteraan serta kedaulatan negara bisa dijaga dengan baik melalui beberapa hal, dan salah satunya seperti yang tadi sudah disinggung oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI berkaitan dengan keamanan siber dan juga bagaimana nantinya TNI bisa turut andil dalam mengamankan warga negara Indonesia di luar negeri. Sementara demikian, Deta. Geser, berpindah tempat, atau mereka memang tidak akan kembali lagi ke gedung DPR? Ya, Neta, kalau kita lihat dari situasi dan kondisi saat ini terbagi ke dalam 3 kloter untuk mereka yang mendukung, sementara yang saat ini masih bertahan di bawah pohon adalah mereka yang kontra. Namun tadi dari mereka yang mendukung terdiri dari berbagai aliansi masyarakat yang terbagi ke dalam 3 kloter dan berbeda-beda. Mereka ada yang berasal dari lembaga kedaulatan yang menamakan Lembaga Kedaulatan Masyarakat Anti Korupsi, kemudian juga ada Pemuda Nasionalis Indonesia dan lain-lain sebagainya. Sementara bagi mereka yang masih bertahan sampai dengan saat ini di bawah pohon bersama dengan awak media saat ini, memang adalah mereka yang kontra, dan mungkin ini adalah salah satu bukti ketidakpuasan terhadap hasil dari legalitas ataupun juga pengesahan RUU saat ini. Tapi kita akan nantikan bersama apakah nantinya akan ada kembali rombongan ataupun juga gelombang masyarakat baru, baik yang kontra ataupun yang pro. Namun yang jelas dapat saya sampaikan, untuk keamanan, situasi dan kondisi berjalan dengan kondusif. Kami tadi melihat secara langsung, Bernadetta juga pemirsa, ini merupakan gambaran ataupun juga implementasi yang nyata bagaimana
masyarakat ataupun juga negara ini mengakomodir masyarakat untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Bernadetta. Baik, Camar. Tadi Ketua DPR menyampaikan bahwa terbuka jika ingin diskusi dengan mahasiswa terkait dengan apa saja substansi dari Undang-Undang TNI ini. Apakah sudah ada informasi para perwakilan koalisi masyarakat ini akan bertemu dengan perwakilan dari DPR? Ya, baik. Bernadetta, sejauh pemantauan kami, tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan masyarakat yang pro dan juga masa aksi yang kontra. Memang belum ada kepastian kapan mereka akan bertemu dengan DPR RI, terutama bagi mereka yang kontra. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya lagi, kita akan berbincang bersama dengan salah satu mahasiswa yang ada di sini. Mohon izin, Mas, dengan Mas siapa? Dengan saya Rahman Isani. Oke, Mas Rahman, singkat saja, ini dari mana? Saya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia. Oke, Mas bisa jelaskan substansi apa yang Anda merasa keberatan bersama dengan teman-teman dan apakah sudah ada informasi akan bertemu dengan DPR? Silakan. Saya sendiri selaku warga sipil ya pada umumnya dan sebagai mahasiswa pada khususnya itu menolak dengan tegas adanya RUU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR karena kami rasa dalam runtutan pengesahannya itu terjadi cacat formil dan cacat secara substansial. Yang mana kami rasa ini merupakan pelecehan terhadap reformasi tahun 1998. Yang mana hampir tiga dekade berjalan. Jadi dengan adanya UTNI ini kami merasa kita mengalami kemunduran. Kita melangkah mundur seperti zaman Orba, seperti zaman Orde Baru di mana dulu masyarakat sipil itu merasa dikekang oleh aparat gitu, aparat keamanan. Dan sejauh ini aliansi mahasiswa akan bergerak ke sini pada sekitar 1 jam lagi akan sampai dan mungkin akan diadakan konsolidasi terbuka di sini dan akan ada rencana untuk bertemu kepada wakil rakyat. Mas Rahman, terima kasih banyak, tetap kondusif. Oke, ya. makasih Mas. Ya, Bernadetta, tadi seperti yang disampaikan, nampaknya kami mendapatkan informasi baru yang sudah Anda dengar pula bahwa akan ada konsolidasi yang dilakukan kurang lebih dalam beberapa jam terakhir ini, beberapa jam ke depan, dan kita akan lihat bersama seperti apa pertemuan antara mahasiswa bersama dengan perwakilan dari DPR RI. Namun kalau kita bisa melihat dari dua sisi atau cover both side, di mana adanya kekhawatiran dari mahasiswa melihat dari proses yang mereka anggap ini tidak cacat secara formil. Namun Puan Maharani seperti yang disampaikan bahwasanya menginginkan seluruh masyarakat terutama mahasiswa untuk melihat lebih dalam kembali apa rancangan undang-undang pasal per pasalnya dan tidak menghasilkan kekhawatiran berkaitan dengan nantinya akan ada dui fungsi dari militer. Sementara demikian. Baik. Terima kasih Camar atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan usai memimpin sidang paripurna pengesahan Undang-Undang TNI dan berikut ini cuplikannya. Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan Undang-Undang TNI yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua azas legalitas yang memang harus dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna semua prosesnya itu sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain-lain sebagainya. Bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka. Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu. Tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan. Jadi pembahasan dari RUU TNI yang direvisi kemudian tadi disahkan menjadi undang-undang, ada 3 pasal yang fokus kemudian dibahas, yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil,
kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Ini menjadi kritik dari pembahasan RUT ini adalah pembahasannya yang dilakukan secara tertutup, Mbak Puan. Dalam artian sampai saat ini draftnya belum ada yang menerima, draft yang sudah disahkan dan diketuk palu hari ini belum ada yang menerima, dan semalam juga sempat ada pertemuan tertutup antara Komisi 1 dengan Menteri Hukum dan pemerintah lainnya. Nah, ini yang menjadi kritik adalah pembahasan yang secara tertutup. Ini bagaimana, Mbak Puan? Setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami berikan apa yang sudah akan diputuskan. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, 3 hal yang kemudian menjadi perbincangan atau kemudian hal-hal yang kemudian diisukan, dicurigai tidak seperti yang diharapkan, insya Allah tidak akan terjadi. Mbak Puan, kemarin Pak Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkhawatirkan TNI bisa ikut mengawasi jalannya demo nanti setelah undang-undang ini berlaku dari DPR memastikan itu tidak ada. Nanti bisa dicek, tidak ada. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil. Ini kan karena publikasi agenda-agenda rapat ini tidak terpublikasi, baik itu juga kepada wartawan karena dadakan dan tertutup. Itu alasannya kenapa ya, Pak? Dalam pembahasan selalu ada media. Dan setelah keluar dari ruangan, Panja selalu memberikan penjelasan apa saja yang sudah dibahas. Namun karena memang belum selesai pembahasannya dalam pembahasan tersebut, tentu saja itu belum bisa menjadi satu hal yang menjadi keputusan. Jadi hari ini karena memang sudah diputuskan antara DPR RI dan pemerintah, ini menjadi satu keputusan yang memang sudah disepakati. Nanti silakan dilihat. Mbak Puan, izin isu lain soal penemuan ladang ganja di Bromo. Mbak Puan, ini dari pimpinan DPR bagaimana sih Mbak menyikapi dan menindaklanjuti ke depannya?